Dalam kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua adalah menyajikan persamaan dasar akuntansi. Adapun indikator dalam pembelajaran nanti adalah satu, mengidentifikasi konsep persamaan dasar akuntansi melalui studi literatur. Yang kedua, mengklarifikasi tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Ketiga, menganalisis informasi atau data tentang konsep persamaan akuntansi. Yang keempat, membuat hubungan tentang konsep persamaan akuntansi. Dan yang kelima adalah menyajikan hasil penalaran tentang analisis transaksi dalam kesempatan ini akan saya terangkan tentang tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi konsep persamaan dasar akuntansi melalui studi literatur, mengklarifikasi tentang konsep persamaan dasar akuntansi, menganalisis formasi data tentang konsep persamaan akuntansi, membuat hubungan tentang konsep persamaan akuntansi, menyajikan hasil penalaran tentang analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi melalui media lisan dan tulisan. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari nanti, yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Dua, konsep persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga adalah analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Artinya jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Persamaan akuntansinya dapat ditulis sebagai aktiva sama dengan pasiva. Pasiva dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur yang dinamakan dengan kewajiban dan hak dari pemilik perusahaan yang dinamakan dengan ekuitas. Artinya, harta bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut dengan modal dan bisa juga berupa pinjaman dari luar perusahaan yang disebut dengan kewajiban atau hutang. Persamaan dasar akuntansi. Untuk mempelajari materi ini, kita langsung saja pada contoh-contoh soal. Ya, kita bahas dalam soal ini, misalnya diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Maka efek dalam persamaan dasar akuntansi pengaruhnya bagaimana? Yaitu harta berupa kas bertambah 10 juta, harta berupa peralatan bertambah 500.000. Dan di sisi pasifanya adalah modal bertambah 10.500.000. Saya ulangi lagi ya. Harta kas bertambah 10 juta dan harta berupa peralatan bertambah 500.000, sehingga di sisi pasiva modal bertambah 10.500.000. Soal yang kedua, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Maka pengaruhnya adalah harta yang berupa kas berkurang 60.000 dan mengakibatkan di sisi pasifanya modal berkurang 60.000. Jadi awal saldo kasnya 10 juta dikurangi 60.000, maka saldo sisa kas adalah 9.940.000. Sedangkan untuk pasifanya adalah awalnya modalnya 10.500.000 dikurangi 60.000 untuk bayar sewa, maka sisa saldonya adalah untuk modal 10.440.000. C. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga
1 juta. Pengaruhnya transaksi ini adalah yaitu harta berupa perlengkapan bertambah 400.000 dan harta berupa peralatan bertambah 1 juta. Tetapi di sisi pasifa adalah hutang bertambah 1.400.000. Efeknya apa? Kasnya tetap 9.940.000, perlengkapan bertambah 400.000, peralatan bertambah 1.500.000, tapi di sisi pasifanya hutangnya karena tadi belinya secara kredit maka hutangnya 1.400.000, sedangkan modalnya tetap 10.400.000. Selanjutnya soal D, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Apa efek dari transaksi ini? Pengaruhnya adalah harta berupa kas bertambah 1.600.000 di sisi aktifanya, tetapi untuk sisi pasifanya adalah modal bertambah 1.600.000. Jadi adanya pendapatan ini adalah menambah modal dan juga menambah kas karena secara tunai. Yang E, dibayar listrik dan air untuk bulan Mei 2006 sebesar 200.000. Pengaruhnya adalah harta pada kas berkurang 200.000 dan modal berkurang 200.000 karena untuk bayar listrik. Jadi beban listrik itu mengurangi kas karena dibayar tunai dan juga mengurangi modal pada sisi pasifa. Soal F, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Dari keterangan di atas, perusahaan telah memberikan servis sehingga mendapatkan pendapatan 750. Jadi pendapat itu masuk dalam modal menambah 750, tetapi karena di sini ada bahasa difakturkan berarti tidak berupa tunai pendapatannya, tetapi masuk dalam piutang yaitu 750. Soal G, dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Dalam kasus ini perusahaan sedang membayar hutang yang lalu yaitu 250 sehingga menyebabkan kas berkurang 250, maka saldo kas akhir adalah 11.090.000. Kemudian untuk sisi pasifa menyebabkan utang usaha berkurang karena utang usaha telah dibayar 250 sehingga utang usaha berkurang dari 1.400.000 dikurangi 250.000 menjadi 1.150. Transaksi H, diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi huruf F sebesar 500.000. Hal ini menyebabkan pengaruhnya adalah harta yang berupa kas bertambah 500.000 dan harta berupa piutang usaha berkurang 500. Transaksi yang I, Tuan Sarkasi mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Pengambilan uang secara pribadi itu namanya private. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah harta berupa kas berkurang 100.000 dan modal Tuan Sarkasi juga berkurang. Si C, dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Mei 2006 sebesar 300.000 dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000. Efeknya apa? Yaitu
maka harta berkurang sebesar 375.000 karena untuk membayar beban gaji karyawan sebesar 300.000 dan membayar rekening telepon sebesar 75.000, jadi totalnya 375. Jadi saldo yang sebelumnya 11.490 dikurangi 375 menjadi 11.115.000, kemudian 12.490 dikurangi 300 beban gaji dan 75 beban telepon. Soal K, pada akhir bulan Mei 2006, perlengkapan yang masih ada sebesar 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. Dalam kasus ini perlu diketahui bahwa sisa sebelumnya perlengkapan itu adalah 400.000, sehingga kalau sisa perlengkapannya adalah 250.000 berarti terpakai 150.000. Jadi perlengkapan dikurangi 150.000. Kemudian efek dari pasifanya adalah modal berkurang sebesar 150.000. Kemudian untuk peralatan terjadi penyusutan, sehingga akumulasi penyusutannya, beban penyusutannya adalah 50. Kemudian di sisi modal juga mengurangi 50. Diterima pendapatan atas jasa servis sebesar 1.500.000. Dalam kasus ini menyebabkan bahwa pengaruhnya aktiva berupa kas bertambah sebesar 1.500.000, sehingga saldo kas bertambah dari 11.115 menjadi 12.615.000. Kemudian di sisi pasifa adalah modal bertambah 1.500.000, sehingga modal bertambah dari 11.915 menjadi 13.415.000. Laporan keuangan financial statement. Seperti kita ketahui bahwa salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan secara periodik kepada manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat memberikan gambaran secara jelas terhadap posisi keuangan itu berupa neraca dan kinerja suatu perusahaan yang dinamakan dengan laporan laba rugi. Hal ini dimaksudkan agar para pemakai akuntansi baik intern maupun ekstern perusahaan dapat mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Laporan keuangan dapat diidentifikasi secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, bentuk laporan keuangan antara lain: satu, ada nama perusahaan, kemudian laba rugi, jenis laporannya, untuk periodenya dimulai dari kapan dan berakhir kapan. Kemudian ada bentuk dua laporan, yang di sini untuk laporan laba rugi ada yang kita namakan dengan single step atau bentuk langsung. Menurut bentuk ini, seluruh pendapatan dijumlahkan dan semua beban dijumlahkan. Dari selisih jumlah pendapatan dengan jumlah beban dapat diketahui besarnya laba atau rugi. Jadi dengan membandingkan antara pendapatan dengan beban. Untuk multiple step atau bentuk bertahap, misalnya dalam laporan laba rugi, servis sepeda motor Minang, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Mei 2006. Ini tercatat pendapatan jasa servis sebesar 3.850.000. Itu dari mana? Yaitu dari transaksi D sebesar 1.600.000, kemudian transaksi F pendapatan jasa 750.000, kemudian transaksi yang I 1.500.000, maka total semuanya adalah 3.850.000. Kemudian untuk total beban usaha adalah beban sewa ruangan, ya sesuai dengan tertera di layar ini,
beban listrik dan air, beban gaji, beban telepon, beban pelengkapan, beban penyusutan peralatan. Jumlah semua beban usaha adalah 835.000. Jadi laba bersih adalah membandingkan antara pendapatan jasa servis 3.850.000 dengan semua beban usaha, yaitu 835.000. Jadi selisihnya adalah 3.115.000. Laporan kinerja keuangan berikutnya adalah berupa neraca, yaitu neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri atas jumlah aktiva, kewajiban, dan modal. Dalam penyusunan neraca harus diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya atau tingkat kelancarannya. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk diskontro atau bentuk rekening neraca yang disusun dalam bentuk T, artinya penyajian harta atau aktiva di sebelah kiri sedangkan kewajiban dan modal di sebelah kanan. Neraca bentuk skontro sering disebut juga bentuk sebelah menyebelah.